Toko Pertanian 5758 maju bersama petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid Pak, asli Jepara. Asli Jepara, dan saya bersama tim FMC di sini adalah untuk melihat hasil aplikasi dari produk-produk FMC. Mungkin kalau sampai gede Pak, yang di sebelah sini, yang batas garis itu yang sampai pinggir jalan ini adalah dari awal yang menggunakan produk FMC. Jadi yang sebelah sana tidak memakai produk FMC atau kebiasaan petani disemprot ke. Mungkin kalau lanjut Pak, yang pertama adalah kita dari FMC itu mempunyai produk yang mempunyai fungsi untuk membenah tanah atau menyiapkan tanah. Karena selama ini produk Subscribe. adalah pasal, suradan, tempat pasang ada betul Lontong. Jadi ini adalah produk-produk baru terutama untuk tanaman bawang. Yang saya sampaikan tadi adalah yang di lahan sebelah ini Pak, yang saya aplikasikan pertama kali adalah magnet. Dan magnet ini adalah fungsinya untuk membenah tanah atau memperbaiki struktur tanah. Jadi yang pertama kali aplikasi adalah di umur-umur sebelum tanam Pak, atau sebelum pemupukan pertama jadi aplikasinya adalah sebelum tanam atau sudah tanam, tapi kondisi lahan harus basah Pak. Jadi disemprotnya di tanah, memang bukan di tanaman tapi di tanah. Karena apa tujuannya adalah untuk yang pertama adalah membongkar Pak, atau mengambil sisa-sisa makanan atau pupuk yang jenengan kasih sewaktu sebelum tanamnya sebelumnya, dia akan membongkar. Terus ada lagi adalah untuk menetralkan atau memperbaiki pH tanah. Jika ketika tanaman jenengan tanah asam-asam jenengan aplikasi ke magnet, dia akan menjadi pH normal lagi, yaitu 6,5 sampai 7, 7,5. Itu adalah pH normal lah. Tapi kalau sudah 8 ke atas niku kenormalan Pak. Jadi di tanamannya kalau terlalu pH-nya 8 ke atas, itu tanamannya nom terus. Jadi nom terus niku kuayai berbuah dia akan telat. Tapi kalau sebaliknya Pak, kalau pH-nya di bawah 6, untuk hidup pun akan susah Pak, sulit. Bisa hidup tapi kesulitan. Nah, dengan adanya magnet ini Pak, paling tidak ada solusi untuk memperbaiki struktur tanah. Terus aplikasi magnet atau dosisnya itu menggunakan 10 liter per hektar. 10 liter per hektar. Kalau seperempat bau itu 6 berapa? Oh, luasnya? Sewu 750. Saya 750 apa ya? 1 liter kurang lebih aplikasinya 2 literan Pak. 2 botol kurang lebih. Itu disemprot dan kondisinya harus basah. Dan ketika nyemprot Pak, usahakan diputer kendo Pak, sepuyere. Ngocor atau ngocor sithik, ampun ngabut. Yang ngabut biasanya lebih kena angin kabur Pak. Jadi memang nyemprotnya pepet ke tanah, rada deres. Jelas ya. Terus misalkan jenengan dicampur pupuk pun bisa, tapi lebih efektif memang kalau sebelum tanam disemprotkan yang tanah Pak. Jelas bagi dosisnya Dosisnya pinten Pak?
Itu dosisnya Pak per hektar 10 liter. Pokoknya kira-kira Pak, misalnya seprapat jenengan kok nyemprotin terong tangki, tolong tangki nggih jenengan bagi. Lebih gampangnya. Tapi biasanya Pak nyemprotin nek sodo deres niku nak entek rong tangki, nek entek sak tangki nggih dadi rong tangki. Jelas ya Pak ya? Terus lanjut lagi kita ada produk untuk pengendalian hama maupun penyakit ya. Jadi mungkin sekilas Pak saya menyampaikan tempat-tempat atau muncul-munculnya penyakit Pak. Jenengan sakit niteni nggih. Ketika umur kecil rata-rata penyakitnya adalah penyakit moler. Nggih. Jadi di misal kecil itu di vegetatif ketika umur 0 atau 1 minggu setelah tanam sampai umur 30 atau 25 ke bawah biasa kebanyakan adalah penyakit moler. Terus baru kalau penyakit yang lainnya dia muncul di umur generatif Pak. Jadi umur-umur sekitar 25, 30 itu macam-macam Pak, ada trotol, antraknos, terus alternaria gitu. Jenengan mungkin sakit niteni niku nak tahu Pak kadet tahu-tahu langsung topek Pak. Niku antraknos Pak. Mungkin opo ngarani lodo mungkin Pak. Nah. Jadi niku jenengan sakit niteni Pak. Nah awal niku rata-rata penyakitnya moler, tapi nek sing umur 30-an 25 ke atas niku penyakit liya-liyane ngoten. Nggih, nek moler di atas 30-an itu Pak jarang sekali. Sering amati Pak? Apal Mas. Nggih, dari FMC sendiri adalah untuk pengendalian penyakit moler dan antraknos adalah menggunakan oktav Pak. Dengan dosis atau konsentrasi sekitar 2 sendok makan per tangki. Oh harganya mangke, sedap. Ora sabar kudu tuku Bapak iki tadi takut regane. Mas iki regane pira dan kaki tundi lho, saya Pak. Oh, atur. Mangke tuker kali harta Pak. Nggih, jelas nggih jadi harganya nanti. Jadi dosis adalah 2 sendok makan per tangki Pak. Dan aplikasi pertama adalah seawal mungkin, artinya apa? Lebih baik pencegahan daripada mengobati Pak. Jadi misalkan jenengan udah umur 1 minggu kok kondisi ini kurang memungkinkan, misalnya panas hujan atau panas hujan terus, jenengan aplikasi ini di awal ketika umur 1 minggu, 10 hari, intinya seawal mungkin. Terus intensitas penyemprotan Pak tergantung kondisi. Misalnya cuacanya buatan mendukung ya bisa berulang lebih cepat lagi. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak gini ya mungkin 1 minggu sekali Pak cukup. Dan tadi adalah untuk pengendalian penyakit Pak Sekarang adalah yang kemarin sempat memusingkan kepala ya adalah ulat. Jadi kita dari FMC mempunyai produk Preza Pak. Dia adalah untuk mengendalikan ulat. Nah, cukup unik Pak Preza ini. Jadi banyak yang pakai, ada yang dimasukin di setelah semprot, dimasukin di piring, pengen ngerti matine, tahu-tahu hilang ke ulere Pak. Niku gienten. Jadi Preza sendiri adalah Pak sistem cara kerjanya beda dengan obat yang racun yang langsung kena langsung mati Pak. Jadi kalau Preza sendiri adalah sistemik dan translaminer. Jadi jenengan misalkan aplikasi hari ini mungkin besok atau 2 hari baru mati Pak. Nggih sistemik. Jadi misalkan jenengan aplikasi niki kok sore ditilai gak ono sing mati Pak. Ampun kaget. Nggih, pengennya kan semprot ke jero godhong langsung mati kan ngoten nggih. Tapi Pak, ketika jenengan semprot dan ulat itu sudah terpapar Pak, dia tidak akan makan lagi Pak. Mungkin dia masih hidup, tapi dia tidak akan makan daun lagi. Dan nggih, terus selain ulat Pak,
Preza ini bisa untuk mengendalikan apa Pak? Liromiza atau orat-oret. Kalau dosisnya Pak, yang pertama adalah jenengan harus bedakan ulat dengan orat-oret Pak, dosisnya lebih rendah orat-oret. Kalau orat-oret 25 bisa Pak, tapi kalau ulat 35 sampai 50 mili per tangki. Orek-orek. Orek-orek Pak, orek-orek. Ayo podo. Grandong Pak, lebih ini grandong Pak. Oh, kertasnya grandong Pak ya. Grandong. Malam Brebes apa? Malam Brebes. Jadi Preza ini selain ulat bisa mengendalikan grandong Pak. Kalau grandong dengan dosis 25 mili per tangki, tapi kalau untuk ulat 35 mili sampai 50 mili Pak. Nah, kalau menggunakan serangan yang tinggi Pak, itu 50 mili per tangki, tapi penyemprotannya 1 minggu sekali Pak. Biasanya pripun Pak? 25 nih rong dino pisan Mas. Ya luwih boros niku Pak. Nggih, dadi ngeten Pak. Jadi kalau aplikasi Preza, nggih, 50 mili per tangki kalau serangan tinggi Pak, 1 minggu sekali. Di tengah-tengahnya Pak disemprot dengan yang kontak. Tujuannya adalah untuk mempercepat matinya ulat. Selain itu bisa memutus resisten Pak. Artinya satu bahan aktif ini tidak boleh disemprotkan lebih dari 4 kali Pak dalam satu musim tanam. Kenapa 1 minggu sekali Pak? Karena adalah tujuannya jangan sampai resisten Pak. Kalau sudah resisten, jenengan sendiri yang akan repot Pak. Pakai obat sana sini, double, double harus ngomong. Ya, jelas Pak ya. Enten sing ditangklet ya Pak. Nggih. Obat yang sekali Gus tembak mati gitu loh. Kontak ya. Jangan lama-lama. Ada enggak ngicap 2 jari. Nggih, diusahakan Pak. Nggih. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih nggih. Tengene kula niku nyemprot niku nyemprot urung bar wis do ngletak kabeh ngono lho Pak. Ya enggak, nggih kebelita. Lha nggih. Nggih. Nggih, matur suwun Pak sarane nggih. Monggo. Bawang merah yang sebelah kuning tuh obatnya apa? Ya, sebentar Pak nggih. Jadi tanya jawab monggo nggih. Aku meh teko Mas teko sik. Terus itu. Makanya berarti. Jadi Pak nggih. Kalau jawab Pak nggih. Jadi misalkan Pak ada tanaman yang seperti itu, kalau memang dia dari pupuk, pengaruh pupuk, nggih, terutama pupuk nitrogen yang tinggi atau terlalu banyak pengairan atau kurang pengairan, dia seperti itu Pak. Tapi ada juga yang disebabkan oleh jamur Pak. Kalau jamur dia rata Pak, rata pucuk kuning semua, nanti ke bawah pucuknya akan kering. Ini akan disebabkan oleh jamur. Jadi cara pengandailannya itu adalah menggunakan Rofral. Rofral dicampur dengan gonta-ganti dengan Octav. Jadi Rofral mungkin jenengan tepang ya Rofral ya. Nate ya. Dereng. Oh dereng nate. Dari FMC juga Mas. Ya. FMC juga Pak, Rofral ada. Maju mapan Cuman biasanya Pak ada. belum dikenalin Pak. Maju mapan biasanya sudah dolan lama. Dolan lama kok. Wis dolan lama iku. Nggih. Rofral Pak. Rofral, ROFRAL. Nggih. V. Dengan Octav Pak. Octav nggih. Oktavnya ada, Rofralnya belum ada. Gonta ganti Pak. Gonta ganti. Tiroleng Pak ya. Niku. Tapi memang penyebabnya adalah jamur Pak. Nggih. Karena beda orang biasanya beda perlakuan Pak. Artinya dari cara penyiraman, jumlah air yang dimasukkan akan berpengaruh ke tanaman. Beda. Kepenak nih. Nyekeli Pak aku kasih. Bunyi duit lagi. Halo.
Tes. Oke. Jelas Pak nggih? Ada yang ditanyakan lagi Pak? Harganya piro Mas? Nanti Pak. Setelah acara. Podo kuninge. Begitu disemprotkan berapa hari Mas angkanya? Iya. Kalau bayangkan rata-rata Pak, kalau referral 4 hari ke atas Pak sudah berhenti. Iya sudah kelihatan. Karena istilahnya ini apa Pak? Jamur itu lebih pengendaliannya memang lebih sulit Pak. Karena apa? Prosesnya lama Pak dibandingkan dengan yang berupa nyawa. Kalau misalkan ular yang semprot, ularnya gak ono, nanduran normal Pak. Tapi untuk memulihkan dari penyakit ini memang butuh proses. Nggak mungkin semprot 2 hari kelihatan betul. 3 hari 4 hari Pak. Ketemunya baru sekarang. Nggih. Baru ketemu apa? Jelas Pak nggih? Enten sitanglet ke malih. Monggo. Niki jelas apa blas Pak? Blas ya. Maksudnya rofrale kuwi. Rofrale gak ono Pak. Rofrale. Cuma-cumapan mangke tak. Anu Pak. Sopo biasanya teng toko mangke tanglet enten. Oh, yang macam-macam sih sedia macam-macam. Sementara ada di macam-macam. Mas Pur mungkin ada. Mas Pur wis kuwi. Ada. Ada. Produk lama Pak. Memang kalau menangi itu produk sing anyar-anyar. Nah, sing kawan-kawan kan pun kertas biasanya menapal. Ketemu ora gelem ngomong. Nggih, mungkin niki Pak sebelum kula lanjut, mungkin Mas Juplis bisa cerita aplikasinya umur berapa? Gue sih Langsung aja. Kayak somongan. Nggih, monggo Pak. Yang terkait tadi magnet tadi. Tadi magnet mau tanya untuk desa Ngeluk sawah di sini itu rata-rata pH itu berapa Mas? Maksudnya dari sini ke sana atau sama semua atau beda-beda gitu? Kalau tanah tetap beda Pak. Nggih, karena antara pH sini dengan sebelah pun kadang-kadang beda Pak. Sudah beda karena dari lama air di situ nggih. Ini pergantian airnya itu berpengaruh di pH. Naik turunnya pH itu Pak. Jadi nggak sama Pak pH antara tanah sini Ngeluk dengan Wolo dengan yang lain sebagainya, tanah pun berpengaruh, warna tanah pun. Nah untuk tadi magnet itu pH-nya itu yang berapa atau pH semua? Oh, gitu biar sawah sini sawah sana aku tekok aku tak kayak iki kok podo wae, iki kok podo wae. Berarti kan pH-nya kan beda kan gitu loh. Cara mengatasinya itu. Oke. Aplikasinya. Iya. Jadi kalau magnet Pak, saya jelaskan lagi. Magnet di sini adalah yang pertama memang untuk menetralisir pH ya Pak. Dan yang kedua lagi adalah membantu akar untuk menembus makanan yang terikat oleh pH rendah tersebut. Jadi kalau magnet ini adalah untuk membantu Pak, membantu penyerapan akar ini untuk menembus pH yang terikat itu, pH yang rendah. Jadi misalkan tanah di sini jangan semprot api, misalkan di sana semprot lagi api bisa Pak, karena magnet sendiri adalah tujuannya itu untuk membantu penyerapan pupuk yang terikat oleh pH rendah tersebut. Yang penting Pak, aplikasi magnet pastikan tanahnya lembab. Kalau kering mending mboten usah. Walaupun berincir pun Pak iso lembab. Enggak harus basah tapi lembab terus. Berarti itu digunakan sebelum tanam. Sebelum tanam. Kalau sudah tanam? Sudah tanam yang penting sebelum pemupukan pertama Pak kalau bisa. Karena memang tanahnya sudah disiapkan sebelum ada tanaman. Enggak usah sakit. Tanduran wis 8 kok. Oh, 8 betul. Ya sebenarnya enggak masalah, Pak. Cuman cara kalau mau lihat nampak signifikannya itu di umur awal. Nggih. Ada lagi, Pak? Atau masalah mau nambahin? Siap. Kota nambahin gede masalah magnet tetes ngeten, Mbak. Jadi unsur pokok utama adalah sebenarnya tanah. Selama ini jenengan mesti nah ono lere picarane mateni. Ono jambure picarane ngobati, tapi jarang sekali tanah itu diopeni. Padahal tanah itu adalah yang paling utama. Nah, ketika tanah itu pH-nya rendah,
tentu penyerapan unsur hara itu berkurang karena dia terikat oleh Fe dan Seng, gitu. Nah, ketika kita berikan dengan magnet, pengalaman kami itu pH-nya naik 1 sampai 2. Nah, ketika pH itu naik, berarti penyerapannya semakin baik. Memang kalau magnet ini tidak bisa dilihat secara apa namanya kayak mau nyemprot ular, disemprot mati berarti mandi. Tapi magnet ini jangkanya panjang, tidak bisa dilihat oleh sekarang di aplikasi kok gak ada bedanya. Kadang-kadang bedanya cuma sedikit. Ya. Tapi sebenarnya Mas Wahid ini punya pH tanah, Pak. Nah, kalau jangan telepon Pak, cek no pH tanahku berapa, dicek nanti kemudian sempat aplikasi magnet, setelah 1 minggu sampai 10 hari dicek lagi pH-nya naik enggak. Nah, dia punya pH tester Pak, nanti di telepon aja suruh ngecek tanahnya. Nah, nggak perlu masalah di siji-siji diceki bareng piro-piro tadi besok sempat magnet, setelah 10 hari dicek pH-nya naik enggak. Nah, itu lebih mudah. Nah itu punya, tanya aja itu. Sudah punya alatnya pH tanah itu. Tinggal mau digunakan atau enggak ya. Jadi kita punya inventaris itu pH tanah. Kalau misalnya bapak-bapak pengen mencoba, telepon Mas Wahid, Pak, tolong cek tanahku pH-nya piro sih. Nah, gratis Pak. Ya. Ya. Jadi intinya begini, pupuk. Ya, memang beda Pak, beda. Pemupukan tinggi itu biasanya kalau dia tidak bisa terserap langsung, dia akan menurunkan pH. Ya, kalau pemupukan banyak. Sehingga magnet itu kita berikan itu supaya pupuk itu cepat terserap sehingga nanti pH-nya naik. Karena magnet itu bisa membongkar sisa-sisa pupuk. Dan magnet itu biasanya nak jenengan ngerti ngerasa ini hasilnya biasanya setelah panen Pak. Oh bobotnya muda. Kalau yang di tanah apa dalam masa pertumbuhan itu selisihnya cuma dikit, bedanya paling rodok awet hijau karo rodok alum itu aja. Yang signifikan itu ketika jenengan sambut panen dilihat nanti bobotnya beda, kemudian merahnya beda. Seperti itu. Magnet itu kelihatan. Mungkin kemarin Mas Mahfud yang Pak Jatilor siapa yang udah Pak tahu magnet itu? Pak Hamdani. Udah pernah magnet? Udah hasil panen? Belum. Belum yang itu loh, yang maksud saya yang sudah pakai magnet tapi kemudian panen.